lagi ya yes-yesnya. Shalom adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu virtual GKP. Adik-adik sehat kan? Kak doakan sehat semua. Hari ini Kak Sepri dan Kak Vita dan Kak Siska akan membawakan lagu pujian di sekolah minggu GKP Bekasi. Oh ya, kita akan mulai dengan satu lagu
Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita, kita buka ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan yang Engkau limpahkan bagi setiap kami, menyertai hidup kami sampai dengan saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami saat ini, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur jika kami anak-anak sekolah minggu boleh ikut ambil bagian dalam sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh menikmati ibadah persekutuan kami dengan segala keterbatasan dan dengan segala kesulitannya. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan kami hadir di jemaat-Mu secara bersama-sama menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepadamu. Demikian pun kami menikmati persekutuan ini secara daring atau online, dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan akan berkenan di hadapan Tuhan, karena kami menaikkan dengan segala kesungguhan hati kami, dan kami pun percaya Tuhan akan menjadikannya menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan yang mengajar kami untuk menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepadamu sepanjang ibadah sekolah minggu ini berlangsung. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pahlawan Kristus? Kak Sepri pahlawan Kristus, saya pahlawan Kristus, Kak Pita juga pahlawan Kristus. Sebagai pahlawan Kristus kita harus semangat, siap, tegak. Yuk kita menyanyikan lagu ini, semuanya bangkit berdiri yuk. Semangat ya. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, tak dengan imanku. Yuk pahlawan Kristus, ayo bawa semangat. Pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus. Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Adik-adik sekolah minggu, semua anak-anak Tuhan Yesus, bagaimanapun rupa kita dan dimanapun kondisi kita tetap berharga di mata Tuhan. Dan kita
pasti bisa melakukan pekerjaannya. Kita nyanyi satu lagu baru, Keep Our Smile. Bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Keep our smile, show and tell, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama
mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bawa firman kita ke dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan, jadikan kami anak yang dengar-dengaran untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik sudah siapin Alkitabnya? Alkitabnya sudah disiapin? Sekarang kita buka Alkitabnya, kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat 11. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Kakak ulangin ya, kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kakak bacakan dengan judul perikop berdoa dan bekerja. Ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang ke-11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, dari perikop ini kita dapat belajar, siapa di sini yang belum pernah melihat semut? Ayo angkat tangannya, siapa yang belum pernah melihat semut? Gak mungkin gak ada yang belum pernah melihat semut kan? Pasti semuanya pernah melihat semut. Semut itu terbilang binatang yang kecil, walaupun ada ukurannya yang agak besar, tapi semut itu terbilang binatang yang sangat kecil. Di sini kita dapat belajar dari semut. Semut itu kalau membawa makanannya itu selalu bersama-sama dengan teman-temannya. Pernah lihat kan kalau semut berjalanan bawa makanan, terus ada teman yang lagi membawa makanan. Mereka selalu bersama-sama membawa makanan, tidak pernah sendiri-sendiri. Karena semut itu terbilang binatang yang kecil, mereka selalu membawa makanannya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, dan makanan mereka lama-lama menjadi banyak. Tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka selalu berusaha untuk membawa makanan mereka sedikit demi sedikit. Dari sini kita bisa ambil contoh adik-adik. Adik-adik bisa ambil contoh dari sini. Kalau adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik bisa menabung sedikit demi sedikit. Lama-lama tabungan adik-adik akan menjadi banyak dan apa yang adik-adik inginkan akan tercapai. Contoh satu lagi yang bisa kita ambil dari si semut ini. Jika adik-adik mau ujian, adik-adik mau UTS, adik-adik mau tes, nah adik-adik bisa belajar dulu sedikit demi sedikit, pelajarannya dipelajari lagi, sedikit demi sedikit pelajarannya dipahami lagi. Nah, di saat nanti adik-adik akan ujian, adik-adik akan tes, adik-adik sudah memahami nih materinya apa. Jadi adik-adik sudah mempersiapkan terlebih dahulu ujiannya. Jadi tidak terburu-buru dengan apa yang akan diujiankan. Nah, semut ini itu semut yang kecil. Mereka itu walaupun kecil tapi tidak malas. Mereka itu sangat rajin. Mereka bertanggung jawab dengan kerjaannya. Mereka tidak ogah-ogahan dalam pekerjaannya. Jadi mereka itu bisa diambil contoh yang baik untuk adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik dapat ambil contoh dari semut ini yang tadinya adik-adik bermalas-malasan, yang tadi adik-adik menunda segala pekerjaan sekolah, segala pekerjaan PR, ntar aja masih ada waktu kok, masih ada beberapa jam lagi kok. Nah, itu tidak boleh menjadi contoh dan itu tidak bagus untuk kehidupan adik-adik nanti. Jadilah seperti semut yang mereka rajin, mereka tidak ogah-ogahan, mereka tidak menunda pekerjaan mereka, dan mereka bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Adik-adik kan pasti punya cita-cita nih. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, ada yang cita-citanya ingin menjadi polisi, ada yang cita-citanya ingin menjadi polwan, menjadi astronot, atau menjadi pendeta. Dan masih banyak lagi cita-cita yang ingin adik-adik capai. Nah, untuk meraih itu semua kan tidak mudah. Pasti ada rintangannya, ada tantangannya, ya kan? Nggak mudah, pasti harus belajar yang tekun,
harus rajin. Seperti yang kakak bilang tadi, ambil contoh seekor semut ini. Semut ini dia adalah binatang yang rajin, dia binatang yang tekun, dia binatang yang tidak malas-malasan dalam bekerja, dan dia tanggung jawab sama pekerjaannya. Dan adik-adik bisa melakukan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dengan apa yang adik-adik ingin capai di dalam kehidupan adik-adik. Seperti misalnya orang tua memberi adik-adik tanggung jawab untuk menjaga adiknya, bertanggung jawab untuk membersihin kamarnya, bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang mainannya, bertanggung jawab untuk membersihkan mainannya yang habis dimainkan. Itu adalah suatu pertanggungjawaban yang sangat besar kalau menurut kakak. Nah, jika kalian tidak melakukan tanggung jawab kalian yang diberikan oleh orang tua dan orang tua tidak percaya dengan kalian, nah nanti mainan kalian nggak bisa lagi dimainin sama kalian lagi, karena kalian tidak bertanggung jawab dengan mainan kalian, hanya menjaga mainan aja, kalian tidak bisa bertanggung jawab. Nanti orang tua tidak akan memberikan mainan lagi kepada kalian. Nah, jadilah anak yang bertanggung jawab seperti si semut tadi. Dia bertanggung jawab, dia tidak malas-malasan, dia tekun, dia tidak ogah-ogahan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, adik-adik yang tadinya ingin menjadi polisi, polwan, cita-citanya yang sangat besar, cobalah untuk mulai sekarang rajin dalam belajar, tidak bermalas-malasan dalam belajar, tidak ogah-ogahan, tidak selalu main game. Yang tadinya main game, tidak lagi bermain game. Bisa bermain game, tapi pada waktu yang tepat, pada hari yang tepat. Tidak terus-terusan main game sampai melupakan tugas sekolah, sampai melupakan tanggung jawabnya di rumah membantu orang tua. Itu perbaikan yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Nah, pekerjaan apa aja yang dapat dibilang dalam memuliakan Tuhan? Banyak pekerjaan yang kita bisa katakan dalam memuliakan Tuhan. Dengan adik-adik bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan orang tua, itu kalian sudah bisa dibilang dalam memuliakan Tuhan. Dengan adik-adik mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua, dengan adik-adik belajar dengan baik, dengan tekun, itu bisa dibilang dengan kemuliaan bagi Tuhan dalam suatu pekerjaan. Nah, dengan adik-adik belajar yang rajin, tidak malas-malasan, itu juga bisa dibilang dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena belajar adalah salah satu yang Tuhan inginkan di dalam kita. Tuhan ingin kita memiliki pola pikir yang baik, Tuhan ingin kita pandai, Tuhan ingin kita memiliki pengetahuan yang sangat luas agar kita bisa memuliakan Tuhan dengan pola pikir kita, agar kita bisa memuliakan Tuhan dengan pengetahuan kita, agar Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan kepandaian kita. Bagaimana caranya, Kak? Kan adik-adik pasti bingung. Nah, caranya gampang. Adik-adik cukup, misalnya ada teman-teman yang bingung nih dalam pengerjaan tugas. Kan sekarang lagi sekolah-sekolah online, pasti ada yang suka bingung sama tugas yang diberikan guru. Tugas yang diberikan guru itu kadang suka membingungkan kan. Adik-adik tidak mengerti karena kita tidak bertemu langsung dengan gurunya untuk mengerjakan tugas. Nah, minta tolong ke Mama, ini bagaimana? Saya tidak mengerti. Dan adik-adik mengerti jalan untuk mencari tugas ini. Nah, kalau ada teman-teman yang masih belum mengerti, adik-adik bisa membantu teman-teman adik-adik untuk mengerjakan atau mencari jalan, menjelaskan bagaimana tugas yang diberikan guru. Itu sudah termasuk dalam kalian memuliakan Tuhan. Dalam keadaan sekolah online sekarang, kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih diberikan kesempatan untuk meluasi pengetahuan kita di dalam bidang pendidikan kita sekarang. Nah, itu sudah termasuk dalam kalian memuliakan nama Tuhan dengan kalian mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dengan demikian yang tadi yang kakak jelasin tadi di awal,
kepandaian yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki dapat kita bagikan kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita, agar kepandaian, pengetahuan kita yang luas itu bermanfaat juga bagi orang lain. Dengan kita membagikan pengetahuan kita, kita tidak hanya menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, tapi kita mau membantu orang dengan apa yang kita miliki, kepandaian apa yang kita tahu, pengetahuan apa yang kita tahu. Itu bisa dibilang kita sudah memuliakan Tuhan, karena Tuhan senang, suka sama anak-anak yang mau membantu, anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak sombong. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau dalam bermain pun kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya itu di saat bermain bersama teman, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Misalnya bermain sepak bola kan main tendang-tendangan tuh, misalnya menjenggol kaki teman. Nah, itu tidak boleh mengeluarkan kata yang kasar, tapi memaafkan teman karena menendang kaki kita, bukannya menendang bola. Tidak marah dalam bermain. Nah, dan kalau dalam bermain itu ramah, baik. Kalau bermain itu dengan penuh kasih, tidak dengan penuh amarah. Karena bermain dengan penuh kasih itu memuliakan Tuhan, dan saling mengampuni jika ada teman yang bermain bersama kita itu membuat kesalahan. Nah, dari firman hari ini kita juga dapat belajar bagaimana kita menggunakan kepandaian kita, bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita dalam memuliakan Tuhan, dan bagaimana dalam bermain pun kita dapat memuliakan Tuhan dengan kita memiliki sikap yang baik, dengan kita memiliki pengetahuan yang luas, dengan kita memiliki kepandaian, kita membantu teman kita membantu saudara kita dalam kebenaran Tuhan, dalam misalnya dari kepandaian kita membantu teman kita dalam mengerjakan tugas, membantu teman-teman kita menjelaskan materi yang diberikan guru. Itu sama juga kita memuliakan Tuhan. Dalam bermain pun seperti yang kakak bilang tadi, dalam bermain kita tidak boleh menggunakan permainan dalam amarah. Dalam bermain kita tidak boleh menggunakan sikap yang arogan. Dalam bermain kita tidak boleh marah-marah sama teman, tapi dalam bermain kita gunakan sukacita kita gunakan kegembiraan kita dalam bermain bersama teman kita, bersama adik kita, bersama saudara kita. Karena Tuhan sangat menyukai anak-anak yang penuh kegembiraan. Tuhan menyukai anak-anak yang ceria, dan Tuhan sangat menyukai anak-anak yang tidak sombong dengan kepandaiannya, yang tidak sombong dengan pengetahuannya. Tuhan menyukai anak-anak yang mau membantu teman-temannya, membantu saudaranya, membantu adik-adiknya dalam memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus hidup disiplin. Kita harus memiliki semangat dan tekad untuk mencapai apa yang kita inginkan. Seperti adik-adik menginginkan cita-cita adik-adik tercapai, adik-adik harus tekad, memiliki tekad yang bulat dalam mencapai cita-cita adik-adik. Dengan adik selalu berdoa kepada Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, bersyukur dengan apa yang adik-adik miliki. Nah, di situ Tuhan akan menjawab segala doa adik-adik. Nah, dalam mencapai kesuksesan, dalam mencapai keinginan kita, jika kita hanya bermalas-malasan, kita ogah-ogahan, kita menunda pekerjaan kita, dan kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, Tuhan pun tidak suka dengan itu. Karena Tuhan sangat menyukai anak-anak yang tidak malas-malasan, anak-anak yang tidak ogah-ogahan dalam bekerja, anak-anak yang mau dengar-dengaran, dan anak-anak yang tekun dan bertanggung jawab dengan segala pekerjaannya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri firman kita hari ini. Kita tutup Alkitabnya. Jadilah adik-adik anak-anak yang tidak malas-malasan. Adik-adik jadilah anak-anak yang selalu bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, dan selalu memuliakan Tuhan dengan segala pekerjaan-pekerjaan kecil apapun yang adik lakukan. Kita tutup firman ini, kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu hari ini baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu taat kepada firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang tidak lagi malas-malasan, yang tidak lagi menunda pekerjaan yang ada
pertanggungjawaban kami. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu bertanggung jawab dengan segala pekerjaan yang diberikan kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak penuh egois, dan anak-anak yang penuh sukacita, dan anak-anak yang selalu bergembira dalam memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tumbuh di dalam kehidupan adik-adik ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi penerang di dalam hidup mereka. Biarlah firman ini ditumbuh di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kapan ya corona ini berlalu? Bella rindu ke sekolah minggu, ke sekolah, pengen bermain bersama teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang di sekolah minggu. Ingin belajar ya Tuhan, ingin mendengar firman-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, Bella berharap Mama, Papa, Gita, Morgan, Bella, Opung, dan Tante sehat-sehat selalu ya Tuhan. Tuhan, Bella sudah semakin mandiri. Bella sudah bisa belajar sendiri, bisa membantu Mama Papa ya Tuhan. Ya Tuhan, lancarkanlah pekerjaan Mama dan Papa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah permohonan Bella. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai, untuk Alfania, penyakit ini pikiran semuanya bisa ketemu teman-teman lagi di sekolah minggu. Soalnya udah pengennya ke sekolah minggu. Dadah. Dah. Dan harapan karena saat ini adalah jalan dari virus dari bumi ini, bisa sekolah minggu sama gereja sama sekolah sama jalan-jalan. Tuhan, Morgan, Hana, Corona, cepat, lalu, supaya, Morgan, aku bisa ke sekolah minggu ketemu bu guru. Teman-teman sekolah minggu, apa kabar? Sehat? Harapan aku semua sehat dan baik. Sebab corona cepat berlalu. Semoga. Corona cepat berlalu. Semoga corona cepat berlalu. Biar bisa kembali ke sekolah minggu, ke Semarekong, ke Jakarta, ke Serang. Ketemu kawan-kawan, main sama kawan-kawan, dan bisa main. Semuanya kami Tuhan. Amin. Tugas, sorga. Cepat sister rindu pinggul sekolah minggu cepat pulang pergi Gita mau ke gereja pulang sedang
marilah kita akhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam segala keterbatasan pada situasi saat sekarang ini. Kami telah Tuhan tuntun menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya pujian kami menjadi pujian yang menaikkan dan memuliakan nama Tuhan sendiri dan boleh menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Marilah kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Salam semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik,